Jadi saya mengajak diri saya dan jemaah ketika hujan turun, semoga kita mendapat berkah sebanyak tetesan hujan itu. Semoga ketika hujan turun kita benar-benar menampung pahala, dengan harapan semoga Allah berikan kepada kita pahala sebanyak tetes-tetes hujan itu. Karena sekali lagi sekarang ini kita berada di musim penghujan. Kadang hujan turun pagi, kadang siang, kadang petang. Begitulah kalau sudah tiba musimnya. Kata kawan-kawan di BMKG, diprediksi sampai Februari masih hujan, bahkan masuk Maret masih hujan. Maka selama itu hujan turun, tak dapat berkah, rugi kita. Tak kita tampung pahala, rugi kita. Untuk itu mari kita tampung berkah, mari kita tampung pahala. Caranya macam mana? Ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Langsung kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melihat mendung, awan hitam menutup langit yang biru, beliau merasa takut. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut. Kadang-kadang beliau keluar rumah, dia tengok ke atas, masuk lagi ke dalam rumah. Kadang beliau duduk, kadang berdiri. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau menengok langit mendung, awan hitam menutup langit yang biru. Maka apa amalan Nabi? Saat mendung naik, dalam kondisi hati yang takut, beliau berdoa. Apa doa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari isteri beliau Aisyah radhiyallahu anha? Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma fi. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma fi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang ada pada awan ini. Itulah yang dibaca oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Boleh kita pakai bahasa kita bila mana kita lupa dengan teks Arabnya. Ya Allah, berlindung aku kepada engkau dari keburukan yang dikandung oleh awan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah berbahagia. Maka bertanyalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa kalau menengok awan mendung kau takut? Apa jawaban Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Teringat oleh aku azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Jadi azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Ad berawal dari mendung. Jadi ketika itu terjadi mendung, ternyata yang turun bukan hujan. Jadi mendung tak berarti hujan itu memang pernah ada. Apa yang turun ketika itu kaum muslimin? Azab yang sangat dahsyat Allah timpakan kepada kaum Ad. Sedikit kita nak ceritakan tentang kaum Ad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila 'adin akhahum huda. Kepada kaum Ad Allah utus Nabi Hud alaihissalam. Kita sama-sama sudah maklum kaum Ad badannya tinggi, besar, kekar, kuat-kuat, gagah-gagah.
Sudahlah kekar, tinggi, besar, kuat, gagah, pintar. Mereka ni rata arsitektur. Kalau mereka bikin rumah tak sama dengan kita. Kita kalau bikin rumah, tanah liat kita panaskan jadi batu bata. Batu bata kita susun, kita ikat pakai semen dan pasir. Kaum Ad, bukit-bukit batu tu yang mereka pahat. Gunung-gunung batu tu yang mereka pahat. Alat pahatnya tak secanggih zaman sekarang. Pakai tangan, pakai besi, ditokok, sehingga gunung batu, bukit batu tadi menjadi rumah yang indah, menjadi istana yang mewah dan megah, lengkap dengan kamar-kamarnya. Terbayang tak oleh jemaah itu kuatnya mereka, pintarnya mereka. Dan negeri yang mereka huni itu subur, banyak tanam-tanaman. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah berbahagia. Lalu apa yang terjadi? Muncul kesombongan. Inilah penyakit manusia ni. Kalau dah hebat, sombong. Tak terkenang lagi siapa yang memberikan hebat tu sama dia. Jemaah yang berbahagia, bahkan sampai kepada puncaknya bukan lagi kesombongan, tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan ahli dalam pahat memahat ni. Lalu apa pula yang mereka lakukan? Membuat patung-patung. Patung ini mirip dengan orang-orang soleh dulu yang hidup di zaman Nabi Nuh AS. Lalu kenapa mereka buat? Ingin membangkitkan semangat untuk beribadah. Jadi kalau nampak patung orang-orang soleh itu, muncul semangat. Itu tujuan awal mereka buat patung itu. Tapi setan ni paling lihai. Setan ni pandai. Kalau kemarin bikin patung untuk memancing semangat, lama-lama mereka sembah patung itu. Itulah awalnya orang dulu menyembah patung garis miring berhala. Mereka sombong, sekarang tak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah utus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum huda. Apa yang terjadi? Mereka menantang Nabi Hud alaihissalam. Mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa kata mereka? Wahai Hud, kalau kau benar utusan Allah Subhanahu wa taala membawa kebenaran, tunjukkan apa buktinya. Apa buktinya? Singkat cerita kaum muslimin, kita bisa baca dalam surah Al-Ahqaf ayat 20, 21, 22, 23, 24. Itu cerita tentang kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka panas. Cuaca yang sangat panas, kemarau panjang. Berapa lama? 3 tahun non-stop. Awak usahakan 3 tahun, 3 minggu tak telap kita. Apa lagi 3 bulan. Terbayang tak 3 tahun? Kemarau panjang non-stop, tak turun hujan walaupun setetes. Apa yang terjadi? Tak kuat mereka ternyata menghadapi. Katanya kuat, katanya hebat, tapi apa yang terjadi? Keok mereka. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, setelah kemarau panjang selama 3 tahun, tiba-tiba muncullah mendung, awan hitam menutup langit yang biru. Apa kata mereka? Ternyata Hud hanya menggertak-gertak kita aja ni. Tak lama berakhirlah kemarau ini.
Ni langit sudah tertutup oleh awan mendung berwarna hitam, berarti hujan bakal akan turun. Kaum muslimin, kaum muslimat, hujankah yang turun? Tidak. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Siksaan. Apa siksaannya? Angin kencang selama 7 malam 8 hari, non stop pula, sekencang-kencangnya. Angin tadi ada 2 macam. Satu dingin, saking dinginnya sampai ke tulang-tulang mereka. Yang kedua panas, saking panasnya macam terbakar badan mereka. 7 malam 8 hari. Apa yang terjadi? Rumah-rumah mereka yang indah megah dari bukit dan gunung batu terbang macam kapas. Tanaman-tanaman mereka hancur. Lalu mereka macam mana? Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 24 itu, macam batang kurma lapuk. Kepala Allah cacakkan ke dalam tanah, kaki ke atas. Mungkin jemaah kalaupun tak pernah menengok batang kurma lapuk, sawit lapuk seringlah nampak kan? Cuba tengok batang sawit lapuk tu, tak ada daunnya lagi. Tapi batang masih tercacak, tapi daun tak nampak. Macam itu Allah buat mereka. Rumah habis, tanaman habis, mereka tercacak dalam tanah macam batang kurma lapuk, kaki ke atas, kepala ke bawah. Maka saat nampak awan mendung warna hitam menutup langit yang biru, maka mengapa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang ada pada awan ini. Itu yang Nabi amalkan saat musim hujan, yang mana berawal mungkin dari mendung. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah, ternyata tak azab yang turun. Ternyata bukan siksaan yang Allah berikan. Lalu apa? Yang turun itu hujan. Apa pula doa Nabi? Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi kau nampak mendung, usah cakap macam ini, mak ni bahaya ni. Tu tak ada amalan itu tu. Itulah amalannya kalau nampak mendung. Lalu ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Jemaah, hujan ni banyak manfaatnya. Kita sama-sama tahu, kalau turun hujan, yang ditanam jadi tumbuh. Petani tanam bawang, kentang, tomat, cabai, macam-macam. Dengan hujan tumbuh. Dan bukan hanya itu saja manfaatnya, banyak manfaat lain. Mungkin bagi orang yang tinggal di kota, ketika hujan turun, buat dia taklah terasa kali mungkin manfaatnya. Tapi bagi orang-orang kampung, mohon maaf ni nak cerita sedikit. Kami tinggal dekat Sungai Pakning sana. Itu kalau hujan turun tu terasa betul besar manfaatnya. Apa sebab? Kampung kami itu airnya berwarna memerah bercampur hitam. Merah kehitam-hitaman. Kadang-kadang macam kopi kita tengok, kadang-kadang macam teh pula sekali lalu. Jadi orang kampung kami kalau bikin teh dan kopi tinggal rebus, pakai gula. Tak perlu masuk teh dan kopi. Dah macam teh dan kopi. Tapi tak rasa teh, tak rasa kopi. Macam aja. Itu kalau cuci kain putih tak bisa. Berubah warna. Kalau masak nasi pun susah. Nanti nasi yang putih merek Karya Kusui namanya itu tak putih lagi, bisa berubah warnanya.
Lalu mengapa orang kampung kami itu jemaah bikin tangki namanya? Bak. Kalau kami kampung namanya tangki. Tengok ekonomi umat lah. Kalau kaya dia besar tangkinya. Kalau setengah kaya agak kecil sikit. Jadi tangki itu untuk apa gunanya? Menampung hujan. Besar manfaatnya. Jadi kalau mandi pakai air hitam tadi. Tapi kalau masak nasi, nyuci kain putih, pakai air hujan. Supaya lama tahannya, buat tangki. Begitu datang musim kemarau, stok masih ada. Tapi intinya kaum muslimin, kaum muslimat, saya yakin siapapun kita merasakan kalau hujan itu betul-betul besar manfaatnya. Maka Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hujan turun, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, itu amalan atau doa yang kedua. Yang ketiga, ketika hujan turun itu doa makbul. Apa bunyi hadisnya? Sintani ma turaddani du'a indan nida wa tahtal matar. Kata Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua keadaan doa tak ditolak. Siapa yang berdoa dalam dua keadaan itu, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, indan nida, saat azan. Makanya jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, begitu azan berkumandang, kita kalau dapat usah bercerita, rugi. Yang untung berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu selingi dengan doa. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian selingi dengan doa. Bukan setelah azan, Pak Ustaz. Setelah azan ya juga. Tapi doanya kalau setelah azan khusus. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Kalau azan sedang berlangsung, tergantung kita nak minta apa. Karena saat itu doa makbul. Lalu yang kedua, kapan doa itu makbul? Tahtal matar, saat turun hujan. Maka ketika hujan turun, doa makbul, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak kita minta? Ya Allah, ni bulan Desember, anak-anak ujian, ya Allah, berikan kemudahan. Silakan. Ketika hujan turun, ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh soleha. Saya jadikan suami soleh, isteri saya soleha. Macam-macam yang kita minta, silakan. Cuma kadang-kadang kita ni pas hujan turun cari selimut langsung tidur, tak jadi berdoa. Makanya banyak orang musim hujan ni bengkak mata. Apa sebab? Karena kalau hujan turun, cuaca dingin, ambil selimut, tidur tu memang sedap, tapi rugi. Ketika hujan turun, amalannya bukan tidur, tapi apa amalan ketika hujan turun? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena doa ketika itu mustajab. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Lalu kita tengok hujan ni makin lebat aja kayak. Tadi turun jam 3, dah jam 3:30, belum ada tanda-tanda nak berhenti lagi. Kita tengok langit tu masih hitam aja warnanya. Ada pula lagi doanya. Apa doanya? Kalau hujan dah lama, lebat, belum berkurang, sementara langit masih mendung, Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Apa artinya? Ya Allah, semoga hujan di sekitar kami ini tidak membahayakan
kami. Jadi kalau hujan tu makin lebat, dah lama, itulah amalannya, itulah doanya. Bukan ini amalannya. Ini kalau tambah setengah jam lagi bahaya ni. Bisa hanyut ni. Bisa banjir ni. Tak ada amalan macam itu. Tak dapat pahala kita. Lara dia, kosong dia. Tapi bagaimana supaya dapat berkah sebanyak tetes hujan itu? Supaya dapat pahala sebanyak tetes hujan itu? Amalannya ada. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga hujan ini tidak membahayakan kami. Memangnya hujan itu ada membawa bahaya? Ada. Apa bahaya hujan? Banjir, jemaah. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Mu'minun ayat 18, Allah Ta'ala turunkan hujan itu diukurnya, jemaah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami turunkan hujan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ukuran. Cobalah tengok surah Al-Mu'minun ayat 18 dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa maknanya dengan ukuran? Tak berlebih karena nanti bisa banjir, tak kurang karena kalau kurang tak cukup. Jadi Allah turunkan sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Tak berlebih, tak kurang. Kalau berlebih, tenggelam nanti. Kalau kurang, tak cukup. Tapi ini berlebih nampaknya ni Pak Ustaz. Terserak-serak dia. Tak muat sungai lagi. Bahkan dah di atas sungai dia. Saking banyaknya berlebih, dibawa kayu-kayu turun Pak Ustaz. Berarti tak sesuai ukuran lagi ni. Jemaah, hujan turun ni. Lalu ember penampung kita lumayan besar. Kalau orang kampung kita derum lah namanya. Apa namanya? Derum. Derum tadi jemaah baru. Lalu derum baru tadi yang kita pakai untuk menampung air hujan turun yang menimpa atap, lalu dari atap jatuh ke bawah. Kita tampung pakai derum bagus tadi. InsyaAllah jemaah, akan tertampunglah air dalam durum tadi. Kenapa? Durumnya bagus. Tapi macam mana kalau durumnya dah lapuk jemaah? Bagaimana kalau durum itu dah berlubang-berlubang jemaah? Tak kuat dia nampung ni. Begitu turun hujan, habislah durum tadi tumbang. Apa sebab? Karena dia sudah rusak. Jadi apa maksud Pak Ustaz? Jadi hujan turun ini Allah bukan salah ukur, bukan sembarang turun lalu melimpah-limpah, lalu terserak, disapu semua yang ada. Bukan itu penyebabnya, tapi penampungnya dah rusak. Penampungnya sudah rusak. Siapa yang merusak penampung tu? Siapa lagi? Awak lah. Pusat awak tu bukan jemaah, saya maksud manusia maksudnya. Tersinggung pula jemaah. Yang merusaknya manusia. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Makanya saya pernah sampaikan dalam khutbah, bencana ni dua penyebabnya jemaah. Apa penyebab bencana pertama? Karena memang sudah suratan takdir. Apa ayatnya? Surah Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Maaf, Al-Hadid 22. Al-Hadid 22. Tak satu pun musibah yang menimpa, tak satu pun bencana yang terjadi di bumi, juga yang terjadi pada dirimu, kecuali sudah tercatat di kitab. Kitab apa maknanya? Lauhul Mahfuz.
Jadi Pak Ustaz, kalau dah tercatat di Lauhul Mahfuz bencana tu, bisa tak supaya tak terjadi? Kata Nabi, la yaruddul qadara illa du'a. Tak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kalau doa tu kuat, musibah kuat. Ini saling tolak menolak dia ni. Saling tolak menolak dia. Kalau doa tu lemah, musibah kuat, ini bakal akan terjadi. Tapi kalau doa kuat, kalah oleh dia musibah, maka tak bakal akan terjadi. Begitu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Maka doa tu mesti dikuat-kuatkan. Doa mesti dibanyak-banyakkan. Kita mesti sering-sering berdoa. Apa sebab? La yaruddul qadara illa du'a. Tak dapat merubah dan menolak takdir kecuali doa. Jadi bencana itu takdir betul. Bisa kita tolak, kata Nabi, dengan doa. Sehingga ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengurungkan untuk terjadinya bencana. Tapi ingat, ada bencana penyebab kedua. Itulah dia surah Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fil ard wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa kata Allah? Apapun musibah yang terjadi itu karena ulah perbuatan kamu, dan Allah dah sering betul memaafkan kesalahan kamu. Itulah contoh tadi. Derum bagus dengan derum lapuk tadi. Kalau derum tu bagus, atau tampung oleh dia air. Kalaupun melimpah, melimpah hansur-hansur melimpahnya. Tapi kalau derum tu lapuk, berlubang, langsung tumbang dia. Begitu tumbang, agak kuat melimpah. Jadi kembali kepada doa tadi. Ada bahaya yang muncul karena hujan, ada. Tapi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tak mendatangkan bahaya. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga hujan ini tidak membahayakan kami. Yang kelima, jangan celah hujan. Jangan celah hujan. Mau lebat, mau kurang lebat, mau gerimis, begitu dia turun, itu rahmat, membawa berkah, usah celah. Kira ada tak orang mencela hujan, jemaah? Bisa ada, bisa tidak. Jemaah, mobil Pajero-nya baru dia sudah cuci. Pajero, usaha Pajero lah, Alphard lah contohnya. Alphardnya baru sudah cuci. Cuaca lumayanlah bagusnya itu waktu sedang cuci itu. Lumayanlah bagusnya. Jadi setelah dicuci Alphard tadi, jemaah, awak tak tahu pula berapa cucian Alphard ni, karena mobil kita agi aja, jemaah. Jadi kaum muslimin, setelah dicuci mobil Alphard ni, katakanlah 70.000 lah, 70.000. Setelah dicuci, usahakan bodinya, bannya aja mengkilat. Dibawalah pulang ke rumah. Jalan ke rumah tu taklah begitu bagus, jemaah. Jalan arah ke rumah kita tu agak-agak becek-becek sikit lah. 300 meter nak sampai lagi, turun hujan lebat, jemaah. Turun hujan lebat. Jalan arah ke rumah tu agak-agak lecah sikit lah. Kira ketika mobil Alphard yang mengkilat tadi nak sampai ke rumah, lalu hujan turun, ada tak orang membaca Alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah, hujan turun. Rasanya tak banyak lah, jemaah. Alhamdulillah dibacanya kondisi seperti itu tak banyak agaknya. Tapi apa dia bilang? Macam-macam lah. Turun lo hujan. Atau macam-macam lah. Begitu ngomong seperti itu, berarti kita kesal. Pertanyaan, kita kesal sama siapa? Kesal sama hujan?
Sebenarnya kita sedang kesal kepada yang menurunkan hujan. Jadi kalau Pak Ustaz, kalau sudah mobil kita cuci hujan turun, ya biasa-biasa aja. Biasa aja. Tapi mobil basah Pak Ustaz. Iya tahu saya, biasa aja lah. Payah nih Pak Ustaz. Nah, itulah dia. Begitu kita ngomel-ngomel, kita sedang mengapa? Kita berarti sedang marah kepada yang menurunkannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka jangan celah hujan. Kembali kepada nomor 1, 2, 3, 4 tadi. Apa nomor 1 tadi? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Apa nomor 2 tadi? Allahumma sayyiban nafi'a. Apa nomor 3 tadi? Allahumma hawalaina wa la alaina. Atau pas hujan turun, kan doa mustajab itu. Harusnya kita bahagialah. Alhamdulillah turun hujan ya Allah. Berdoa kita banyak-banyak. Itulah gunanya. Jangan nanti ketika hujan turun awak marah-marah, tapi bahagia. Apa sebab? Sintani maturadani doa. Dua keadaan doa tak ditolak oleh Allah. Bukankah salah satunya saat hujan turun? Berarti ini kesempatan merengek-rengek meminta ke Allah ini. Mumpung hujan turun doa ibu lah contohnya. Bu, ibu dah 2 hari menjemur kain. Ini contoh saya nih. Tapi sekarang mana ada ibu jemur-jemur, udah pakai laundry semua. Ibu umpamanya nyuci sendirilah. Udah 2 hari jemur kain nih. Tak pakai kering-kering. Apa sebab? Karena cuaca itu memang tak bagus. Pas hari ketiga, mantap cuaca. Nampak matahari. Ibu angkatlah jemuran tu di depan rumah yang terbuka supaya cepat ke. Alhamdulillah makin cerah cuaca tu sampai zuhur, sampai asar. Pas petang itu ada pasar kaget. Jadi ibu pergilah belanja ke pasar kaget. Kadang-kadang kan musim hujan ni mendadak datang muncul mendung tu kan. Pas ibu sampai pasar kaget, angin sikit mendung, hujan lebat. Kemana pikiran ibu? Kemana pikiran ibu? Ke jemuran. Apa yang ibu baca ketika terkenang jemuran itu? Alhamdulillah. Kuat iman ibu tu, Bu. Ibu baca, Alhamdulillah ya Allah turun hujan ya Allah. Tapi apa ibu bilang? Habis kain. Dan kalau suami ibu ada di rumah, ibu lupa pula bawa HP, yang terbayang ibu 2 aja. Wajah suami ibu sama kain. Kenapa suami terkenang? Tak diangkat sama abang kaknya. Awas kau tak diangkat nanti. Ini itu ceritanya. Terkenang itu, otomatis terkenang itu. Singkat cerita, pulang pasar kaget, ayo pula. Bukan sekedar basah kain itu, tercampak. Bukan sekedar tercampak biasa, kena tanah. Alhamdulillah. Setelah kaji ni, begitu terjadi yang seperti itu, biasa-biasa aja. Supaya apa? Dapat berkah sebanyak tetesan hujan. Supaya dapat menampung pahala. Caranya macam mana? Begitu nampak kain tercampak kena tanah, jangan lupa nomor 1 sampai nomor 4. Allahumma sayyiban nafi'ah. Tapi yang macam ini tak banyak nih. Diangkat kain. Ibu tadi kena entah sama siapa dia marah, tak tahulah saya. Dia buka pintu kamarnya nampak suami. Lalu abang ya bang. Kau jangan lobek nak abang angkat kain tu. Saya katakan, ibu bukan sedang marah sama suami. Ibu sedang kesal sama hujan. Ketika kesal sama hujan, berarti kesal sama yang menurunkan hujan. Jadi Pak Ustaz, kalau hujan turun kenakan biasa-biasa saja. Adalah gunanya kita kaji pagi ini apa amalan ketika hujan turun. Sudah cuci mobil, kena hujan, ya biasa-biasa saja.
berkah yang turun. Kita kan dah baca tadi dalam solat kita rakaat kedua, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Ini yang turun adalah berkah. Amalan keenam, mengambil berkah dari air hujan. Ada hadis Ustaz, ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, kami dalam suatu perjalanan tiba-tiba turun hujan. Kami berteduh. Tapi Rasulullah membuka sebahagian pakaiannya lalu membasahkan badannya dengan air hujan. Kami berteduh, tapi Rasul membasahkan badannya. Kami nanya, "Ya Rasulullah, kami berteduh, berlari mencari tempat berlindung. Kenapa kau basahkan sebagian badanmu?" Kata Rasulullah, "Ini air yang baru Allah Ta'ala ciptakan dan aku ingin mendapatkan keberkahan." Beda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau pas hujan turun, itu diambil beberapa helai kainnya, sengaja dihujankannya. Diambilnya pelananya, sengaja dihujankannya. Bertanyalah sahabat yang lain, "Wahai Ibnu Abbas, kami kalau hujan kami angkat kain kami. Kau kalau hujan ambil kain dalam, kau hujankan." Kata Ibnu Abbas, "Aku ingin mendapatkan keberkahan asbab hujan ini." Karena Allah bilang, hujan itu membawa berkah. Aku ingin kain ini mendapat berkah. Mungkin jemaah ingat waktu kecil-kecil dulu, tak? Awak dulu kalau hujan turun, oh mak senangnya hati. Buka baju tu usahakan bola bagus. Bola-bola bocor kita mainkan sedang hujan. Apalagi bola bagus. Hujan turun mandi, tak pakai baju tu cuma. Makanya gagah-gagah siap-siap gara-gara hujan berkah waktu kecil dulu agaknya. Beda mak-mak zaman sekarang. Kalau hujan turun naik, demam nanti demam. Asal turun hujan naik, demam. Kadang sengaja pula diambil kayu itu digertak anak supaya tak mandi. Awak dulu tak ada ya mak. Begitu turun, selama hujan dulu awak mandi. Kapan selesai? Hujan selesai. Makanya gagah-gagah macam ini. Ini gara-gara air hujan lah agak dulu ni. Karena hujan tu membawa berkah memang. Kaum muslimin, kaum muslimat. Yang berikut, jangan berbuat dosa ketika hujan. Banyak orang ketika hujan turun dia dapat dosa besar. Dapat dosa banyak, selebih banyak pula dari tetesan hujan itu lagi. Dosa apa Ustaz? Dosa syirik. Apa contohnya? Allah turunkan, dia menahan. Kan berat ceritanya ni. Allah menurunkan, dia menahan. Atau Allah menurunkan, dia situ, dia nak pindahkan. Ini memang you ni. Namanya pawang hujan. Anak-anak pestanya, undangan dari jam 11 sampai selesai. Awak pesta tak pula di gedung, di rumah. Bukan tak bisa di gedung, tapi sengaja nak di rumah gitu. Kemudian tendanya tenda mahal. Nampaklah hujan mau turun. Berpikir macam mana supaya bisa pindahnya. Ini berat kerjanya ni. Ini berat kerjanya ni. Atau kadang-kadang berencana nak menahan. Tapi penahannya ini, apa yang dijadikan penahan? Dicarinya orang pintar. Ini undangan nak tiba lagi ni pak, tapi hujan mau turun, macam mana caranya ni? Ambil pakaian dalam pengantin laki-laki sama pakaian dalam pengantin perempuan. Tapi jemaah usah tuduh pula saya bisa ya. Usah tuduh pula saya bisa. Ini dapat cerita dari orang pula ni. Ambil kain dalam pengantin lelaki, kain dalam pengantin perempuan. Sudah itu lempar atas atap. Jadi kalau lempar atas atap, tak jadi hujan turun. Ataupun kalau turun di tempat yang lain. Kalau kampung kami dulu jemaah pelito jemaah. Pelito tu dipasang, letakkan dekat tungku tu.
Kebetulan tak turun pula hujan tu. Apa kata tuan rumah? Memang mantap. Tu tak berkah yang dapat, tak pahala yang dapat, dosa paling besar namanya jadi kalau hujan mau turun jemaah, usah ditahan jemaah ya. Usah ditahan. Kaum muslimin, setahu saya tak ada doa penahan hujan jemaah. Yang ada justru doa minta hujan. Kalau dah lama kemarau terjadi, tak turun-turun hujan, bahkan kita bukan sekadar berdoa, salat minta ternyata ada jemaah penolak hujan. Ataupun kalau tak turun, pindah ke tempat yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini dosa besar ini syirik namanya. Saya teringat dulu Mandalika pertama-pertama nak dipakai untuk motor GP. Siapa nama kakak itu? Viral pula kesyirikannya. Ini pula hebatnya televisi Indonesia ni. Udah jelas itu dosa besar, viral pula. TV One nengokkan ibu tu juga, Kompas TV ibu tu juga, sampai 3 hari beritanya. Banyak pula televisi mewawancarai dia. La ilaha illallah. Kaum muslimin, yang terakhir, kalau hujan sudah berhenti, apa amalannya? Begitu hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa rahmah. Kita diberi hujan ini karunia dan rahmat dari Allah. Selesai hujan tua, berhenti dia, itu doanya, mutirna bifadlillahi wa rahmah. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Jadi kalau begitu hujan turun, pelong kita jemaah. Tak ada risau-risau. Nampak dia hujan lebat, takut banjir, angkat tangan. Usah dipikirkan. Kalau dipikirkan risau jadinya. Serahkan ke Allah. Ini kadang-kadang hujan, banjir macam mana nanti ni? Itu urusan awak tu. Allahumma hawalaina wa alaina. Ya Allah, jangan membahayakan kami. Serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita maksud tadi, hujan turun kita menampung pahala. Jangan hujan turun awak banyak dapat dosa sebanyak tetesan hujan itu. Bisa jadi Pak Ustaz, bisa jadi. Apa contohnya? Pawang tadi. Apa contohnya? Ngomel-ngomel lagi. Apa contohnya kaum muslimin berbicara ni bahaya ni. Kaum muslimin, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku bahagia, ini sedikit ulang-ulang kaji yang bisa kita sampaikan.